Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Mubarak Science Institute akan melanjutkan pembahasan tes wawasan kebangsaan dari tryout sebelumnya. Kita langsung saja ke soal berikutnya. Soal nomor 6. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh A. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, B. Perorangan, C. DPR, D. MPR, E. Lembaga swadaya masyarakat. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 dijelaskan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan dalam satu pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden. Jadi, jawaban untuk soal nomor 6 ini adalah A, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Jadi jawaban nomor 6 adalah A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 7. Kitab peninggalan Kerajaan Majapahit yang memuat ungkapan Bhinneka Tunggal Ika adalah kitab Sutasoma yang dikarang oleh... Jadi begini, Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan sebuah karya sastra agama yang diambil dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular dengan kalimat lengkapnya sebagai berikut. Rawenaka Datu Winuwus Buddha Wisma Bineki Rakwa Ring Apan Kena Parwa Nosen Manga Jinatwa Kalawan Siwa Tatwa Tunggal Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa. Konon, agama Buddha, Hindu, dan Siwa merupakan ajaran zat yang berbeda, namun nilai-nilai mengajarkan kebenaran atau Buddha. Hindu dan Siwa adalah tunggal, terpecah belah, tetapi satu jualah itu. Artinya, tidak ada kerancuan dalam kebenaran. Bhinneka Tunggal Ika merupakan sastra agama yang tertuang dalam Kakawin Sutasoma. Namun, implementasi dari konsep ini dijabarkan dalam Kitab Negara Kertagama yang dikarang Empu Prapanca. Dalam Bhinneka Tunggal Ika dijabarkan tentang sebuah cerita epik yang amanat. Kitab ini mengajarkan toleransi antaragama, terutama antaragama Hindu, Siwa, dan Buddha. Kakawin ini digubah oleh Empu Tantular pada abad 14 pada masa keemasan Majapahit di bawah kekuasaan Prabu Raja Sanagara atau Raja Hayam Wuruk. Jadi jawabannya adalah C ya, Empu Tantular. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 8. Berikut ini yang bukan termasuk lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif adalah, jadi yang pertama yang bukan termasuk lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif adalah KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Ini berdasarkan pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 bertugas menyelenggarakan pemilihan umum agar sesuai dengan prinsip nasional, tetap, dan mandiri. Kemudian yang kedua adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Ini berdasarkan pasal 23E sampai 23G Undang-Undang Dasar 1945 bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab terhadap keuangan negara dan hasil pemeriksaannya diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan kewenangannya.
Jadi jawabannya adalah D, BPK ya. Jadi kita lingkari yang D. Selanjutnya kita ke soal nomor 9. Pancasila merupakan sumber etika dalam bersikap dan bertingkah laku dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini tertuang dalam ketetapan MPR tentang etika, kehidupan berbangsa dan bernegara. Nomor A. TAP MPRS nomor 5 /MPRS /1959. B. TAP MPR nomor 5 /MPR /2002. C. TAP MPR nomor 6 /MPR /2001. D. TAP MPR nomor 7 /MPR /2002. E. TAP MPRS nomor 10 /MPRS /1960. Jadi, Pancasila merupakan sumber etika dalam bersikap dan bertingkah laku dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini tertuang dalam ketetapan MPR tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara nomor TAP MPR nomor 6 /MPR /2001. Jadi jawaban untuk pertanyaan nomor 9 ini adalah C. TAP MPR nomor 6 Romawi /MPR /2001. Jadi jawabannya adalah C ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya, nomor 10. Penyelenggaraan pemilu yang pertama kali di Indonesia pada tahun 1955 merupakan salah satu prestasi yang dicapai pada pemerintahan A. Kabinet Ali Wongso, B. Kabinet Burhanuddin Harahap, C. Kabinet Ali II Jilid II, D. Kabinet Juanda, E. Kabinet Natsir. Jadi begini pembahasannya. Kabinet yang dipimpin oleh Burhanuddin Harahap pada tanggal 12 Agustus 1955 sampai 24 Maret 1956 berinti pada Masyumi. Program yang diusung pada kabinet ini antara lain yang pertama, mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah. Yang kedua, melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen yang baru. C. Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi. Yang keempat, perjuangan pengembalian Irian Barat. Dan kelima, politik kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif. Keberhasilan pelaksanaan kabinet ini diantara lain yang pertama, penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955 atau memilih anggota DPR, dan 15 Desember 1955 memilih konstituante. Nomor 2, terdapat 70 partai politik yang mendaftar, tetapi hanya 27 partai yang lolos seleksi, menghasilkan 4 partai besar yang memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI. 3. Perjuangan diplomasi menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia Belanda. Yang keempat, pemberantasan korupsi dengan menangkap para pejabat tinggi yang dilakukan oleh polisi militer. Yang kelima, terbinanya hubungan antara Angkatan Darat dengan Kabinet Burhanuddin. Yang keenam, menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kolonel A.H. Nasution sebagai staf Angkatan Darat pada 28 Oktober 1955. Kendala atau masalah yang dihadapi dalam kabinet ini mengalami kemunduran adalah karena banyak mutasi dalam lingkungan pemerintah dianggap menimbulkan ketidaktenangan karena terjadi mutasi di beberapa kementerian. Maka pada tanggal 3 Maret 1956, Burhanuddin Harahap menyerahkan mandatnya. Jadi, jawaban dari pertanyaan nomor 10 ini adalah B ya, Kabinet Burhanuddin Harahap. Ya. Oke. Kita nantikan pembahasan selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.